Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Limbom Review, hashtag Limbom Review. Kali ini gue mau nge-review mobil yaitu Toyota Innova tipe G Luxury. Dan ini mobilnya 2000 cc bensin. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita cek ya. Toyota Kijang Innova mendapatkan facelift pertama pada tahun 2010. Pada tahun 2013, Toyota juga merilis Kijang Innova facelift kedua dengan membawa perubahan yang cukup signifikan. Sisi eksterior bagian depan memiliki tampilan yang lebih fresh. Layaknya sebuah mobil MPV family car, Toyota Kijang Innova cocok dibawa perjalanan jauh. Tampak signifikan untuk bagian tipe Toyota Innova tipe G Luxury ini yaitu pada grill bagian depannya. Lampunya juga terdapat perubahan yaitu sudah facelift. Bagian samping dengan ground clearance yang cenderung meninggi di bagian belakangnya. Full body kit di sekeliling mobilnya. Dan terdapat rear spoiler di bagian belakang. Jadi mobil ini makin terlihat sporty dan elegan. Sekarang kita lihat di bagian depannya terlebih dahulu. Kita lihat bagian eksterior. Nah, di bagian depan bisa dilihat ini tampilan untuk yang tipe G Luxury ini 2000 bensin. Dia sudah ada pembaruan di bagian lampu depan, yaitu bisa dilihat di bagian sini. Dia sudah facelift di bagian tahun-tahun berikutnya. Ini untuk tahun yang 2014. Ini bisa dilihat sudah dilakukan perubahan bagian depan yang signifikan ya. Untuk yang bagian tahun lamanya, dia bagian lampunya membulat. Dan ini bagian depannya sudah facelift, dia agak meruncing. Dan lampu sennya dia masih menggunakan bohlam. Nah, untuk Innova ini sudah dilengkapi fog lamp bagian depan di bagian kanan dan kirinya, dan menjadi pembaruan lagi untuk bagian Innova 2014 ini tipe G Luxury, yaitu di bagian grill dia agak lebih membesar dan full chrome di bagian grill depan. Ini terdapat logo Toyota di bagian depan, di bagian tengahnya. Kita agak ke samping dari bagian Innova ini, di bagian kaki-kaki depan dia velgnya masih warna silver, full silver. Untuk bawaannya mobil ini itu Bridgestone, sudah menggunakan Bridgestone ring 15 dengan ukuran 205/65 ring 15. Kaca spionnya sudah dilengkapi lampu sen. Khusus tipe G ini belum dilengkapi dengan electric mirror di bagian samping, jadi tapi sudah dilengkapi lampu sen. Masih manual. Side skirt ini sudah bawaan untuk tipe G Luxury tahun 2014, sudah bawaan nih. Jadi looknya makin terlihat lebih sporty. Di bagian samping sudah dilengkapi side skirt, list body. Bagian samping tadinya ini berwarna putih, untuk handle pintunya berwarna chrome. Sini ada antena. Di sini dilengkapi talang air di setiap pintunya. Di bagian belakang untuk bagian bannya itu Bridgestone ringnya 15 sama dengan ukuran 205/65. Bagian velgnya juga masih silver ya. Terdapat logo Toyota di bagian tengah. Untuk di bagian samping Toyota Innova ini, bagian ground clearance di bagian depan dan belakang nih cukup signifikan, kelihatan perbedaan yang jauh ya, karena di bagian belakangnya ini gapnya lebih tinggi. Untuk ground clearance-nya di bagian belakang lebih tinggi, tetapi untuk rear spoiler, dia untuk tipe G Luxury ini rear spoilernya model kayak gitu ya, turun ke bawah ini. Untuk tahun-tahun berikutnya terdapat pembaruan yang pastinya berubah dengan yang model kayak gini. Sudah dilengkapi body kit tambahan. Dan ini bawaan untuk tipe G Luxury ini. Bisa dilihat di bagian sisi kiri mobil, tambahkan aftermarket pelindung dan menambah kesan mewah, bertuliskan Innova Chrome. Ini untuk tampilan lampu belakangnya. Pengereman juga masih menggunakan bohlam. Ini untuk modelan yang tahun 2014. Untuk tahun ke atasnya dia ada perubahan ya, agak ke samping gitu untuk lampu barunya. Dan ini sudah dilengkapi list chrome di bagian belakang, full dari ujung kanan sampai ujung kiri. Dan di sini terdapat 2.0 yaitu yang menandakan bahwa mobil ini 2000 cc dengan tipe G Luxury. Dan emblem ini berwarna chrome. Terdapat logo Toyota di bagian tengah,
dan plat nomor. Terdapat wiper di bagian belakang. Ini list chrome-nya dari sisi kanan sampai kiri. Terdapat logo Kijang Innova, emblem Kijang Innova berwarna chrome. Oke, ini di bagian interior di Toyota Innova tipe G Luxury tahun 2014, automatic. Dan ini kita lihat di bagian door trimnya terlebih dahulu. Di bagian sisi pengemudi dia bagus ya, sudah dilengkapi wood panel. Di bagian sisi door trim di sini hard plastik, dan di sini soft touch kulit. Ada motif berwarna krem coklat, menambah kesan mewah. Dan ini handle pembuka pintunya, dia tipenya congkil gini. Dan sini ada door lock. Di bagian full kaca di bagian kanan dan belakang, sisi kanan kiri dan belakang dia sudah elektrik semua. Di bagian kacanya electric mirror, dan di sini ada laci penyimpanan kecil cukup memadai, dan ada cup holder, satu cup holder. Toyota Innova tipe G Luxury ini sudah dilengkapi sistem ABS dan EBD, jadi untuk sistem keselamatannya juga sangat memadai. Dan di bagian sisi samping mobil ini dilengkapi side impact beam, yaitu untuk mengurangi benturan dari samping apabila mengalami kecelakaan. Ini bagian interiornya cukup luas dan lega ya. Di bagian atapnya juga tinggi. Ini kita lihat di bagian atasnya dulu, dilengkapi card holder di bagian sini untuk menaruh kartu atau e-money, tetapi belum dilengkapi kaca dan lampu. Kisi-kisi AC yang bisa di adjustable di bagian naik atau turunnya. Di bagian sini terdapat electric mirror, tapi untuk buka tutupnya belum secara elektrik. Luas pembuka bensin dan pembuka tap bagian mesin di bagian depan. Bagian bangku dia masih manual, layar digital, dan ke pengaturan kecepatan dia masih yang biasa. Terdapat informasi untuk bensin dan transmisi, parking netral, dan jalannya drive. Untuk displaynya sendiri dia masih menggunakan Dolby Digital. Di bagian sisi tengah juga terdapat aksen wood panel warna coklat, terdapat pengaturan AC dan lain-lain. Di bagian tengah juga terdapat dua cup holder. Untuk laci penyimpanan di dalam handrest tersebut juga cukup memadai, cukup luas. Oke, ini di bagian baris kedua mobil ini kita lihat di bagian door trimnya terlebih dahulu. Untuk bagian door trim lagi-lagi dia terdapat aksen wood panel warna coklat, ada aksen-aksen warna hitam, dan di sini hard plastik. Di bagian sini soft touch kulit bermotif krem. Ini untuk handle pintunya, dan ada door lock. Terdapat laci penyimpanan kecil dan cup holder, terdapat speaker. Nah, ini nyaman sekali. Hanya terdapat dua kursi, dan ini bagian kakinya juga lapang ya, lebar. Bagian atapnya juga tinggi. Terdapat kisi-kisi AC di bagian atas. Dan di bagian tengah terdapat lampu dan pengaturan suhu AC. Di sini terdapat, nah di bagian tengah terdapat layar LCD. Di bagian depannya terdapat laci penyimpanan, bagian kanan dan kirinya. Bagian tengah kursinya sudah dilengkapi headrest di bagian kiri dan kanannya. Oke, ini di bagian bagasi dari Toyota Innova tahun 2014 G Luxury. Ini cukup lapang dan luas. Terdapat dua kursi yang bisa dilipat bagian sisi kiri dan kanannya. Apabila dilakukan pelipatan dia sangat luas di bagian bagasinya. Di bagian sisi kiri terdapat laci penyimpanan untuk dongkrak dan lain-lain. Bawah. Bagian kiri kanan terdapat untuk pengait dan dilengkapi karpet, dan ban serep terdapat persis di bawahnya ya, di bagian bawah ini, di kolong persis di bagian belakang sini. Ini di bagian mesin Toyota Innova tipe G Luxury, dia dibekali ada dua tipe mesin yang bisa dipilih dan cc yang bisa dipilih, yaitu
Untuk Toyota Innova tipe G ini dia bermesin 2000 cc dengan VVT-i dan ada pilihan untuk tipe mesin dieselnya yaitu 2400 cc. Gen mesin itu yang membedakan yaitu di logo mesin, di sini terdapat logo mesin yaitu TRAT, 1 TRAT, yaitu mobil ini 2000 cc dengan menggunakan bensin dan transmisi otomatis, dan yang membedakan lagi yaitu 2 TR AT atau MT, yaitu Innova ini menggunakan mesin 2400 cc diesel yang bermesin tipe D. Diesel itu yaitu 2 TR 2400 cc, dan untuk mesinnya tersebut bisa menghasilkan tenaga 138 horsepower dengan tenaga puncaknya sampai dengan 148 Nm. Oke, sekarang kita lagi ada di dalam interior dari Toyota Innova tipe G Luxury tahun 2014. Ini sekarang kita coba gimana sih impresi dari berkendara di Toyota Innova ini. Ini sekarang gue langsung ada di dalamnya dan kita langsung coba keliling-keliling berkendara dengan menggunakan Toyota Innova ini. Ya, untuk tipe G Luxury ini otomatis ya. Dia juga maticnya smooth dan kabinnya juga peredamnya oke banget ya. Ini bener-bener senyap bagian dalam. Untuk goncangan-goncangan di bagian suspensi dan ban juga sangat bagus. Jadi untuk maticnya juga nggak ada delay. Ya, overall enak. Dilengkapi Dolby Digital, DVD, MP3, radio, disc, dan lain-lain. Kayak gimana sih? Dan dilengkapi touchscreen ya, layarnya sudah touchscreen. Dengerin Ini untuk volume. Medical in Daily with Dr. Cindy hanya di aplikasi Suara. Gudangnya konten Indonesia. Radio, disc. Bagian tengah belum terkoneksi ke setir. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama pemilik dari Toyota Innova dan gimana sih selama menggunakan Toyota Innova ini, keluh kesahnya, positif negatifnya menggunakan mobil ini, dengan Mas Imam. Jalan 1 tahun sih. Jalan 1 tahun ya? Iya. Oke, dan plus minusnya apa menggunakan Toyota Innova ini? Kalau gua ngerasain kedap ya, enak ya di dalam itu kedap. Suspensinya juga nyaman. Kalau dibilang cepat karena ini cc 2000 cc juga ya. Benar. Stabil sih enaknya. Oh iya, stabil. Gitu. Paling gue ngerasain sih gitu sih selama gue pakai ini aja gitu. Nggak enaknya gitu menggunakan mobil ini apa tuh kira-kira selama kurang lebih setahun ini? Yang kurang menurut gue kurang ya, bensinnya boros. Oh, gue akuin. Memang Tapi iya. ya tergantung sih. Kalau makainya buat ke jauh-jauh sih mungkin butuh bahan bakar banyak ya. Tapi kalau paling make di dalam kota aja sih ya cukup lah. Gue pakai isi bensin contoh gue 100.000 bisa sampai 3 hari. Oh, Bisa sampai 3 hari. ya memang disesuaikan juga dengan pemakaian dan cc-nya juga kan cukup besar ini mobilnya 2000 ya. Ya sebanding lah dengan apa bahan bakar yang dikeluarkan ya sebanding dengan cc yang dikeluarkan juga lah. Benar-benar. Oke, ya paling minusnya itu aja sih ya untuk konsumsi bahan bakarnya ya agak menguras. Ya untuk konsumsi bahan bakar diperkirakan 1:10 atau 1:11 kali ya untuk Innova ini. Sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.